Perkenalkan, nama saya Alessandro Nastakale, NIM 2003-02-0062, kelas C semester 1 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pertama, perspektif sosiologis. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri, perspektif sosiologis memungkinkan Anda memperoleh persepsi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Intinya dari perspektif sosiologi adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah. Tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Sosiologi dan ilmunya. Mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Untuk memuaskan keinginan tahu dasar mereka tentang dunia, manusia secara bertahap mengembangkan sains metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam. Dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut sosiologi, studi tentang masyarakat dan perilaku manusia adalah salah satu cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti yang pertama, biologi dibagi menjadi botani dan zoologi. Yang kedua, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Yang ketiga, kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya. Dan yang keempat, fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Ilmu sosial, orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia. Sama seperti ilmu alam, berusaha untuk objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Bidang-bidang ini antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam, dibagi lagi menjadi bidang khusus. Yang pertama, antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Yang kedua, ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro atau skala besar dan mikro skala kecil. Ilmu politik memiliki teori cabang dan terapan. Dan yang keempat, psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif dan kualitatifnya. Tujuan utama antropologi adalah untuk memahami budaya cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup artefak kelompok seperti alat, seni, dan senjatanya. Yang kedua, struktur, pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, seperti posisi kepemimpinan. Yang ketiga, ide dan nilai, cara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya. Dan yang keempat, bentuk komunikasi, khususnya bahasa. Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan politik. Ilmuwan meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Psikologi, fokus psikologi adalah pada proses yang terjadi dalam individu, di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit. Psikologi eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan, emosi, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu sosial lainnya seperti antropologi. Sosiologi juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur kelompok dan sistem kepercayaan.
Tujuan pertama dari setiap sains adalah menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Tujuan kedua adalah membuat generalisasi, yaitu melampaui kasus individu dan membuat pernyataan yang berlaku untuk kelompok dan situasi yang lebih luas. Risiko menjadi sosiolog. Kadang-kadang eksplorasi sosiolog membawa mereka ke sudut dan celah yang orang yang lebih suka tetap belum dijelajahi, karena sosiolog tertarik dengan pemahaman kehidupan sosial. Mereka tidak berhenti melakukan penelitian karena orang tidak setuju atau merasa tidak nyaman tentangnya. 3 peristiwa utama mempersiapkan panggung untuk tantangan tradisi dan munculnya sosiologi. Yang pertama adalah pergolakan sosial dan revolusi industri. Yang kedua adalah pergolakan sosial dan revolusi politik. Yang ketiga adalah imperialisme atau pembangunan kerajaan saat itu. Auguste Comte dan positivisme. Auguste Comte menyarankan agar kita menaruhkan metode ilmiah ke sosial dunia, sebuah proses yang dikenal sebagai positivisme. Sosiolog akan mereformasi masyarakat menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup, fundamental, dan menciptakan istilah sosiolog untuk menggambarkan proses ini. Comte sering dianggap sebagai pendiri sosiolog. Herbert Spencer dan Darwin sosial. Herbert Spencer yang dibesarkan di Inggris kadang-kadang disebut sebagai ketua pendiri sosiologi. Spencer sangat tidak setuju dengan Comte. Karl Marx dan konflik kelas. Karl Marx tidak hanya mempengaruhi sosiologi, tetapi juga meninggalkan jejaknya pada sejarah dunia. Pengaruh Marx sangat besar sehingga bahkan Wall Street Journal, pendukung kuat kapitalisme, telah menelpon dia salah satu dari 3 pemikir modern terbesar. 2 lainnya adalah Sigmund Freud dan Albert Einstein. Emil dan Durkheim dan integrasi sosial. Sampai masa Emil Durkheim, sosiologi dipandang sebagai bagian dari sejarah dan ekonomi. Meringkas argumen-argumen yang berlawan dalam perdebatan tentang nilai-nilai dalam sosiologi penelitian. Weber mengangkat masalah lain yang tetap kontroversial di kalangan sosiologi. Dia mengatakan bahwa sosiologi harus bebas nilai. Maksudnya nilai-nilai seorang sosiologi, keyakinan tentang apa yang baik atau diinginkan dalam hidup dan bagaimana seharusnya dunia ini, tidak mempengaruhi penelitiannya. Weber menginginkan objektivitas, netralitas nilai menjadi ciri khas penelitian sosial. Jika nilai-nilai mempengaruhi penelitian, kata dia, sosiologi akan bias temuan. Bias tidak memiliki tempat dalam penelitian, bukanlah masalah pendewatan. Sosiolog harus mengumpulkan data tentang topik apapun yang menarik minat mereka dan kemudian menggunakan teori terbaik yang tersedia untuk menafsirkan temuan mereka. Verstehen dan fakta sosial. Verstehen dalam kata bahasa Jerman yang berarti memahami. Mungkin terjemahan yang lebih baik dari istilah ini adalah memahami dengan wawasan. Dengan menekankan verstehen, Weber memaksudkan bahwa penaksiran terbaik dari perilaku manusia adalah seseorang yang pernah ada, seseorang yang dapat memahami perasaan dan motivasi yang dipelajari. Durkheim dan fakta sosial. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah pola perilaku kelompok yang berulang. Tugas sosiolog adalah mengungkap fakta sosial dan menjelaskan melalui fakta sosial lainnya. Untuk mengetahui cara kerjanya, mari kita lihat bagaimana fakta sosial yang saya sebutkan. Pernikahan, kedua bunuh diri, dan kelahiran.